Itu pengurus DPC se-Jakarta Selatan dan juga pengurus ranting se-Jakarta Selatan, dan juga yang sama-sama kita hormati Ketua MUI Jakarta Kiai Haji Sulaiman Rohimin, dan juga Kiai Haji Muhammad Nasir, dan juga Kiai Haji Masudi Salam, dan juga Kiai Haji Hasan Fahmi, dan segenap pengurus DPP POHAM DKI Jakarta. Puji dan rasa syukur mari sama-sama senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita sampaikan kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentunya berdirinya saya di sini mengucapkan ribuan terima kasih kepada pengurus Masjid Nurul Madinah Ustaz Bapak Haji Madinah yang telah memberikan tempat, semoga berkumpulnya para habaib, para ulama, para umarok hadir pada pagi hari ini akan menambah nilai-nilai keberkahan buat kita bersama. Yang kedua, saya mengucapkan ribuan terima kasih pula kepada Ketua Panitia yang dari beberapa hari yang lalu untuk persiapan pelantikan ini, yang kalau sampai malam pulang sampai jam 1, setengah 2 ya. Bahkan saya sampai turun tangan pasang banner itu dua-dua naik tangga semalam ya. Alhamdulillah, karena untuk apa? Kesuksesan daripada acara pelantikan pada pagi hari ini. Dan tentunya pula pagi hari ini diberikan amanah yaitu oleh umat, termasuk oleh para ulama, para habaib, para umarok untuk memimpin daripada POHAM Jakarta Selatan ini. Karena ulama dan umarok yang menunjuk daripada memimpin wilayah Jakarta Selatan ini, tentunya saya berharap yaitu menjadi doa buat keberkahan wilayah Jakarta Selatan dengan adanya yaitu pelantikan pada pagi hari ini, dengan moto semboyan semoga amanah dalam menjalankan tugas. Jadi kita ini para ulama, para habaib, baik dari DPP, NDP, DPW, DPC dan ranting, insya Allah amanah ini kita laksanakan secara bersama-sama, kerjasama dan sama-sama kerja. Untuk apa? Membangun umat dengan harapan POHAM ini menjadi naungan umat untuk bila bertanya urusan agama, insya Allah. Saya rasa itu apa yang dapat saya sampaikan. Insya Allah nanti ada program-program selanjutnya di dalam kerjasama DPW, termasuk DPC dan ranting di dalam membangun wilayahan, membantu daripada pemerintah, termasuk khususnya di wilayah kota Jakarta Selatan. Demikian, mohon maaf lahir batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazakumullah ahsanal jazaa disampaikan kepada guru kita Al-Ustaz Dr. Andes Kiai Haji Hasanuddin MA selaku ketua Dewan Pimpinan Wilayah POHAM Jakarta Selatan. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan dapat kita maklumi. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, untuk yang berikutnya marilah kita sama-sama dengarkan sambutan dan juga sekaligus nasihat serta motivasi yang akan disampaikan oleh guru kita yang mulia Al-Ustaz Dr. Andes Kiai Haji Muhammad Lutfi Zawawi sebagai Ketua Umum DPP POHAM DKI Jakarta. Kepada beliau dipersilakan dengan segala hormat. Sallu ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa wala. Ulama habaib Jakarta yang sangat saya hormati, Sekretaris Umum Kiai Haji Amirul Sahid, Bendahara Umum Ustaz
Bapak PLT Wali Kota Madia Jakarta Selatan yang kami hormati dan muliakan, doakan mudah-mudahan tetap untuk bisa menjaga dan membawa kota Jakarta ke depan untuk masa-masa yang akan datang, insya Allah. Mudah-mudahan Allah perkenankan itu. Para sahabat-sahabat sekalian, Dewan Pimpinan Wilayah Forum Ulama Habaib Kota Madia Jakarta Selatan dan juga Dewan Pimpinan Cabang dan Dewan Ranting se-Kota Madia Jakarta Selatan yang saya hormati dan muliakan. Sekali lagi mengawali sambutan dan arahan dari kami dari Dewan Pimpinan Pusat mengucapkan selamat dan sukses kepada jajaran Dewan Pimpinan Wilayah 2 Kota Jakarta Selatan, DPC dan Ranting yang baru saja kita sama-sama telah ikuti pelantikan dan pengukuhannya. Mudah-mudahan membawa keberkahan buat kita semua. Amin ya Rabbal. Ada satu tema dituliskan di tempat ini, semoga amanah dalam menjalankan tugas. Tanggal 20 Maret yang lalu kami pun dikukuhkan seperti hal yang seperti ini. Tanggal 20 Maret yang lalu kami pun resmi dilantik oleh Ketua Majelis Tinggi Forum Ulama Bapak Profesor Kiai Haji Subran Mahmud, disaksikan dengan para habaib, para kiai se-Jakarta. Setelah saya dikukuhkan dan dilantik, kemudian saya pun sama seperti sahabat kami Kiai Haji Hasanuddin tadi diminta untuk memberikan sambutan. Ketika saya menyampaikan sambutan, kalimat yang pertama saya ucapkan pada saat itu bahwa hari ini adalah hari yang paling bahagia buat saya, tapi juga hari yang paling terberat buat saya. Saya bahagia di hari itu karena berkumpul dengan para ulama, berkumpul dengan para habaib, para juriannya Rasulullah, yang kita tidak ragukan ketika kita duduk bersama dengan mereka semua, para ulama, para guru, para kiai dan para habaib, maka insya Allah kita akan mendapatkan keberkahan. Itu yang membuat saya bahagia. Namun yang kedua, saya mengatakan bahwa hari ini adalah hari yang terberat buat kami. Terberat karena mendapatkan satu amanah yang amat sangat luar biasa. Amanah yang akan diminta pertanggungjawabannya amat sangat luar biasa. Organisasi Forum Ulama Habaib ini berbeda dengan organisasi-organisasi lainnya. Dari sisi nama saja, di situ kita sudah mempunyai satu tugas yang amat sangat berat, yang muruh daripada ulama dan para habaib. Itu yang ditanya oleh beliau. Apakah antum semua siap untuk menjaga kehormatan ulama dan habaib? Apakah siap untuk menjaga negara kesatuan Republik Indonesia? Apakah siap untuk menjaga mempertahankan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45? Apakah siap kita untuk membangkitkan daripada peradaban Islam di kota Jakarta, khususnya di Indonesia? Dari tokoh-tokoh kita pada saat itu, tahun 2003, Fadilatul Syekh Haji Muhammad Syafi'i Azami, Bapak Kiai Haji Abdul Rashid Abdullah Syafi'i, Kiai Haji Abdurrahman Nawi, dan ulama-ulama para habaib Habib Abdurrahman Al-Absi berkumpul di Kuitang dan mengeluarkan diri. Dulu namanya Forum Ulama Habaib Betawi. Dulu namanya Forum Ulama Habaib dan Betawi. Perjalanan waktu, karena banyaknya guru-guru kita, ulama-ulama kita yang ada di Jakarta, walaupun bukan asal daripada Jakarta, sehingga akhirnya terjadilah sebuah perubahan nama dari Forum Ulama Betawi menjadi Forum
Jakarta dalam rangka untuk mengakomodir para ulama-ulama kita yang bukan berasal dari Jakarta tapi tinggal di Jakarta. Kemudian perjalanan waktu berubah lagi. Dewan Pimpinan Pusat Forum Ulama Habaib Jakarta Mubes beberapa waktu yang lalu di Hotel Grand Alia di Jakarta Pusat pun karena embrio untuk meningkatkan daripada status ini PUHAP untuk tingkat nasional sudah ada pada saat itu. Di Mubes kami pada saat itu di Hotel Grand Alia itu hadir PUHAP Provinsi Banten, hadir PUHAP Depok, Bogor, Tangsel dan juga Kerawang pun juga hadir pada saat itu. Artinya ini sebuah embrio bahwa PUHAP bukan hanya untuk Jakarta, bukan hanya untuk Jabodetabek, tapi ternyata saudara perlu kami sampaikan di sini. Setelah kami dilantik, ternyata Medan siap untuk dibangun itu PUHAP. Kalimantan, Riau, Sumatera, mereka minta untuk didatangi untuk bisa dibangun ini yang namanya Forum Ulama Habaib. Itu artinya pengembangan ini ke depan begitu menjadi harapan daripada masyarakat karena dilihat ini mungkin adalah sebuah wadah alternatif. Tapi perlu kami sampaikan di sini. Oleh karena itu bidang organisasi dan bidang pendidikan yang ada di Dewan Pimpinan Pusat nanti insya Allah Pak Dalwi mudah-mudahan ini akan terrealisasi di Pak Wali. Besok kita untuk ada penyeragaman di dalam menyampaikan apa itu PUHAP kepada umat. Ini paradigma PUHAP kita akan rubah pada saat periode sekarang ini, saudara. Oleh karena itu dari 265 kelurahan yang ada di kota Jakarta, informasi sudah sampai 210 kelurahan sudah bergabung kepada PUHAP. Bahkan bukan hanya kelurahan, sudah ada 273 organisasi masyarakat pun juga akan bergabung bersama daripada Forum Ulama dan Habaib. Ini merupakan sebuah wadah alternatif. Mereka ingin menyampaikan aspirasinya melalui Forum Ulama dan Habaib. Kemudian selain daripada itu pula insya Allah untuk penyeragaman visi dan misi kita, bagaimana menjalankan organisasi ini, maka program pertama ke depan yang merupakan sebuah kewajiban dalam sebuah organisasi, bidang organisasi dan juga bidang pendidikan dibantu dengan bidang yang lain, insya Allah kita akan mengadakan latihan dasar kepemimpinan dari semuanya, dari tingkat DPP, DPW, DPC sampai kepada tingkat ranting. Insya Allah kita akan ada pendidikan, latihan pendidikan supaya ada penyeragaman visi dan misi. Insya Allah kalau diadain itu latihan dasar pimpinan DPW Selatan beserta jajaran siap atau tidak? 3 orang. Siap atau tidak? Siap atau tidak? Insya Allah kita akan adakan itu. Seharusnya bulan Ramadan yang akan datang ini, kemarin kami musyawarah terakhir, ada satu program dari Badan Bidang Pendidikan dan Dakwah akan mengadakan satu musabaqah qiraatul kutub dan musabaqah tilawatil Quran. Kita akan bikin secara tingkat Jabodetabek. Alhamdulillah kita akan mengadakan itu. Jadi lomba membaca kitab dengan lomba membaca tilawatil Quran. Jadi ada 2 jenis perlombaan. Juara satunya yang sudah memberikan sponsor kepada kami itu juara 1 baik lomba qiraatul kutub ataupun lomba membaca tilawatul Quran itu juara satunya umrah. Juara satunya umrah. Yang kedua, dan itu sudah ada sponsor. Juara kedua lomba membaca kitab dan lomba tilawatul Quran itu dengan hadiah 5 juta.
dan itu pun sudah ada sponsornya. Juara 3 dengan lomba itu nilainya 2,5 juta, ya 2,5 juta, itu pun juga sudah ada sponsornya. Pada khusus perempuannya juga akan dimasukin. Nah, untuk buat masyarakat ini baru wacana perempuan akan diadakan, jadi belum mendapatkan sponsor. Kita belum jadi sponsor, tapi saya yakin insya Allah akan ada itu. Insya Allah. Rencananya bulan Ramadan, tapi karena satu dan lain hal, akhirnya atas masukan daripada musyawarah bersama sekaligus arahan dari majelis tinggi, kita adakannya bukan di bulan Ramadan, tapi kita adakan di bulan Muharram. Ya, di bulan Muharram kita akan adakan lomba tersebut. Teman-teman sekalian supaya tidak ada dusta di antara kita. Ya, yang pertama bahwa jujur UHAM ini sumber dananya 2. Yang pertama, sumber dana UHAM itu dengan pengajuan dana hibah dari pemerintah provinsi yang direstui juga dengan Dewan DPRD DKI Jakarta. Dana hibahnya itu kita dapat dana hibah. Dan dana hibah itu bergulirnya 2 tahun sekali. Karena UHAM ini bukan sebuah organisasi mitra pemerintah secara langsung. Dia bukan MUI, dia bukan DMI. Ya, jadi dia juga bukan KODI, jadi tidak langsung. Kalau itu langsung mereka. Kalau MUI setahun sekali dapat. Tapi kalau UHAM tunggu putaran, jadi 2 tahun sekali. Alhamdulillah putaran pertama sudah turun kemarin di periodenya Profesor Kiai Haji Sukarmangun. Alhamdulillah pengajuan program kegiatan setahun itu diajukan 6 miliar, turunnya 300 juta. Alhamdulillah. Saya berusaha, saya bilang saya nggak perlu duit, tapi suruh saya perlu proyek. Begitu saya bilang. Saya nggak minta yang namanya uang, tapi berikan saya proyek supaya lebih semangat lagi saya untuk bisa mengerjakannya. Entar proyeknya saya mau ngomong Pak Mata sama Pak Wali Kota insya Allah. Doain berhasil. Karena ini buat program kita ke depan. Dan saya sudah minta untuk sowan, untuk bertemu dengan Bapak Gubernur, dan insya Allah akan diberikan sama beliau, termasuk pada sektor kita ketumpahkan semua segala macam. Jadi sumber dana yang paling utama adalah dari dana hibah itu aja. Yang besar kita harapkan. Yang kedua adalah dana umat, dalam hal ini adalah para donatur. Saya bangga dengan Akhirul Makhluk Ustaz Madani, Masya Allah beliau sudah luar biasa bisa menyelesaikan ini semua program. Kami juga kemarin begitu. Bayangin semuanya kita kumpulkan, kita kasih bahan. Ya, tadi saya mau janji juga duitnya ada. Akhirnya kita kasih bahan saja. Kita adakan kegiatan dan kegiatannya pun di hotel Cililitan semuanya. Masya Allah, alhamdulillah bisa berjalan dengan baik dan lancar. Dari mana dana itu? Dari kita. Perhatian orang-orang seperti beliau itu amat sangat diperlukan dalam perjuangan. Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari sini kita akan bicara. Satu, yang kedua, apa tugas daripada kita Muhammad? Bahwa ini ada satu pertanyaan ekstrim yang pernah saya lontarkan langsung kepada Profesor Kiai Haji Sukarmangun. Jadi ketika kami sudah dilantik, kemudian kami menyusun menyempurnakan susunan pengurus, kami lapor kepada beliau. Hadir Kiai Haji Munahar Mukhtar, hadir Habib Abdullah Al-Attas, hadir daripada Kiai Haji Amir Said dan beberapa Dr. Ilyas dan lain sebagainya kumpul di rumah Bapak Kiai Haji Sukarmangun. Panjang perjalanan saya diam, yang lain banyak bicara. Kemudian saya tanya langsung kepada beliau satu pertanyaan. Saya bilang, Pak Kiai mohon izin minta redhonya, saya mau bertanya. Besok ke depan UHAM
Gerakannya kayak apa? Langkahnya harus bagaimana? Ini yang saya tanya. Apakah PUHAP ini harus jadi oposisi pemerintah atau PUHAP harus menjadi pro pemerintah? Kata Pak Kiai Sultan Mahmud, kenapa Kiai Lutfi bicara seperti itu, nanya seperti itu? Saya bilang sama beliau, Kiai mohon izin minta retoknya. Saya mau berjalan di atas rel. Saya nggak biasa berjalan di luar. Saya mau berjalan di atas rel. Kalau memang ini PUHAP harus jadi oposisi pemerintah, saya akan rubah wajah PUHAP ini menjadi oposisi. Tapi kalau seandainya PUHAP harus jadi pro pemerintah, saya akan rubah ini wajahnya menjadi pro pemerintah. Kata beliau, singkat jawabannya menenangkan hati saya. Yang pertama, beliau mengatakan tidak ada dalam konsep Islam istilah oposisi. Dalam Islam tidak ada oposisi. Ati Allah wa atiur Rasul wa ulil amri minkum. Ini sebuah dasar landasan yang dipakai oleh para ulama-ulama kita, bahwa tidak ada yang namanya oposisi. Jadi tidak ada oposisi. PUHAP tidak boleh jadi oposisi. Tapi PUHAP juga tidak boleh pro pemerintah seperti bebek, ikut saja. Paham maksudnya? Halo? Assalamualaikum. Salam. Tidak boleh kita seperti itu. Tidak boleh jadi oposisi, tapi kita juga tidak boleh mengekor hanya ngikut begitu saja. Lalu apa yang mesti kita lakukan? Beliau memberikan sebuah pernyataan yang membuat kami tenang dan insya Allah kami jalankan. Landasan PUHAP sesuai dengan ada di RT adalah amar ma'ruf nahi munkar. Manakala pemerintah punya kebijakan yang banyak bermanfaat kepada umat, kepada rakyat, maka PUHAP harus berani memberikan apresiasi kepada pemerintah dan harus mendukung pemerintah untuk hal yang seperti itu. Harus buat itu. Ketika kebijakan itu banyak berpihak kepada rakyat, kepada umat, wabil khusus kepada umat Islam, maka kita wajib untuk mendukung dan membantu, memberikan apresiasi kepada pemerintah. Wajib hukum. Tapi ketika pemerintah mengeluarkan sebuah kebijakan yang banyak mudaratnya kepada umat, yang tidak banyak memberikan manfaat kepada umat, apalagi bertentangan dengan umat Islam, maka PUHAP harus yang pertama memberikan pernyataan secara tertulis dan secara lisan kepada instansi yang terkait. Siap? Siap? Ini yang akan kita kerjakan. Saya berdiri, saya bilang Kiai Bismillah, saya akan jalankan. Jadi ini landasannya. Banyak Pak problema masyarakat yang harus kita berikan tentuan. Yang kedua, semua ulama-ulama tua kita bicarakan ke Maulana Kamal Yusuf Keman Asir dan ulama-ulama lain, pesan kepada kami, tolong isi gerbong sampai kepada masyarakat, penuhi gerbong ini. Jadikan ini sebuah wadah organisasi. PUHAP harus jadi orang tua buat umat. Masya Allah, begitu beratnya amanah yang diberikan. Alhamdulillah, kami bersyukur di Jakarta Selatan, mohon izin Pak Wali, dari 65 kelurahan semuanya sudah terpenuhi untuk daripada ini semua. Insya Allah, alhamdulillah. Artinya sampai kepada titik kelurahan, sampai tingkat ke bawah. Bahkan sudah kami sampaikan dan informasikan kepada semuanya. Tingkat ranting itu bukan hanya sekedar ketua, sekretaris dan bendahara, bukan.
tapi harus ada satu lagi koordinator pemberdayaan masyarakat. Jadi ada 4, ada ketua, ada sekretaris, ada bendahara, dan ada koordinator pemberdayaan masyarakat. Ada pemerintah, provinsi, daerah, baik itu kepada gubernur dan sekda juga, insya Allah andai kata besok, tadi sudah sampaikan kepada Pak Wali, andai kata besok bulan Juni kondisi sudah kondusif, kemudian corona sudah tidak ada, maka insya Allah salah satu program dalam rangka hari ulang tahun Jakarta bukan hanya sekedar ziarah akbar kepada ulama-ulama Jakarta, karena kemarin kita sebetulnya sudah siap untuk melaksanakan program ziarah akbar ulama Jakarta ke Guru Mughni, Guru Marzuki, ke Kiai Ali Syafi'i sampai kepada Kiai Haji Abdurrahman Nawawi. Nggak banyak, waktu itu hanya rencananya 1000 motor. Ternyata yang daftar hampir 1.500 motor yang sudah siap. Mau jalan kita kemarin, Covid datang, jadi nggak jadi. Besok rencananya bulan Juni hari ulang tahun Jakarta, kalau Allah memang takdirkan dan Allah izinkan, bukan hanya sekedar itu, tapi kita akan penuhi istora untuk pendeklarasian forum ulama dan habaib. Dari 265 koordinator, setiap kelurahan 2 bis saja, tidak usah banyak-banyak, 1 kelurahan 2 bis saja, itu udah penuh istora untuk kita penuhi dengan Allah. Belum lagi tingkat DPC dan lain sebagainya. Jadi ini insya Allah ke depan kita akan banyak berbuat untuk kepentingan dan kemaslahatan umat. Insya Allah harus ada informasi, dan sudah terbentuk dari bidang komunikasi, informasi dan komunikasi, sudah ada TV YouTube-nya, TV Puhamnya, sudah terbentuk. Dan insya Allah semua saya berharap kepada seluruh DPW, DPW, DPC, dan juga tingkat ranting, kegiatan-kegiatan yang akan kita laksanakan direkam, akan kita masukkan dalam TV tersebut supaya dia bisa tersiarkan secara nasional insya Allah. Ya, kita akan laksanakan. Begitu juga bukan hanya dalam media digital yang akan kita keluarkan. Sudah ada majalah Puhab. Majalah Puhab juga insya Allah pasca Ramadan sudah mulai beredar. Pasca Ramadan majalah Puhab ini insya Allah sudah mulai beredar. Kita sudah bekerja sama dengan Dewan Masjid Indonesia. Kita sudah kumpul sama mereka untuk insya Allah di dalam pendistribusiannya. Di DKI Jakarta tempat peribadatan itu kurang lebih 12.000, 3.500 masjid, sisanya musola. Kalau seandainya ini bisa, maka ini insya Allah akan kita per bulan paling tidak 10.000 eksemplar kita akan sebarkan itu semua. Insya Allah. Ini program semua yang akan kita laksanakan, tapi mentoknya duit belum ada. Tapi duitnya belum ada. Tapi insya Allah itu semuanya bisa kita lakukan. Kita bisa kerjakan karena terbukti ini ternyata bisa. Kenapa yang kita tidak berdapat kita tidak bisa? Ini bisa kita. Kalau ada perhatian di antara kita, pasti insya Allah bisa. Allah akan berikan jalan keluar yang terbaik buat kita semua insya Allah. Nah, oleh karena itu, itulah sekilas daripada apa yang bisa kami sampaikan kepada teman-teman sekalian. Kemarin ketika terjadi penolakan investasi miras, ya, terjadi pada saat investasi miras, itu kita tes coba. Saya angkat foto saya sebagai ketua forum daripada ulama dan habaib menolak investasi daripada miras. Ketika itu terangkat rame dan lain sebagainya dari semua
yang namanya ini datanglah itu utusan beberapa organisasi masyarakat 283 itu mereka minta untuk bisa turun ke jalan bersama UHAP untuk mengatasi. Saya bilang kepada mereka, UHAP ini ibadah yang berbeda dengan yang lain. Jangan harapkan untuk UHAP turun ke jalan secara langsung. Mau secara langsung, tipis kemungkinan untuk bisa turun seperti itu. Kenapa? Karena kita menjaga nama ulama dan habaib. Itu yang paling utama buat kami. Tapi andai kata UHAP harus turun ke jalan, berarti situasi dan kondisi itu amat sangat penting sehingga harus turun ke bawah. Paham maksudnya? Kalau UHAP turun ke jalan berarti situasinya amat penting. Kalau para habaib turun, para kiai turun, para asatidzah turun ke jalan, berarti situasi sudah amat emergensi sehingga harus kami turun. Tapi sebelum itu enggak, kita akan bicara pernyataan-pernyataan secara bahasa ulama dan habaib. Namun berdasarkan ADART nanti akan terbentuk. Ini kita lagi mengakomodir dari 283 organisasi masyarakat yang ingin bergabung dan lain sebagainya. Majlis-majlis taklim yang ada di Jakarta yang akan bergabung dengan kita semua. Kita akan bikin sebuah struktur tersendiri di luar daripada badan karya ini, yaitu akan membentuk underbound daripada forum ulama dan habaib. Jadi ada underboundnya nanti. Ya, kalau dalam bahasa NU ada apanya? Ansornya. Kita akan bikin di situ. Nanti kita akan